Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani bersama saya Siti Nur Afriyanti. Kali ini kita akan berdiskusi tentang puasa yang tidak diterima oleh Allah. Telah hadir bersama kita Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Supriyanto, SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Yanti. Gimana? Alhamdulillah Pak, baik juga. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Pak, yaitu tentang puasa yang tidak diterima oleh Allah. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, puasa yang seperti apa yang tidak diterima oleh Allah? Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, hari-hari ini kita akan mendapatkan tamu yang luar biasa, tamu yang penuh barokah, tamu yang paling dinanti-nanti oleh kaum muslimin, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa seluruh umat Islam dimanapun berada punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sesuai dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa di dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut dikandung maksud semua orang Islam punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam rangka untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa kita tahu bersama puasa itu wajib, dan puasa dalam rangka untuk menggapai kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mendapatkan tempat yang paling mulia, yaitu surga. Tetapi hadirin, kita telah paham semuanya bahwa tidak semua ibadah puasa kita pasti mendapatkan ridho, mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada beberapa hal mengapa puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa kita menjalankan puasa itu dengan tidak ikhlas. Nah ini, jadi ada sebuah kalimat, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan diniati karena Allah, mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Nah, religi yang kami hormati, ada 3 hal puasa kita yang tidak akan diterima oleh Allah. Pertama tadi adalah yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak ikhlas. Semata-mata mungkin kita menjalankan ibadah puasa karena tekanan, karena hanya untuk melestarikan bulan suci Ramadan, atau hanya ikut-ikutan pada teman, pada lingkungan dan sebagainya. Tetapi kan puasanya tidak karena Allah, tetapi hanya karena manusia, karena tekanan dan lain sebagainya. Nah, inilah puasa-puasa yang dilaksanakan seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa yang tidak akan mendapatkan tidak akan diterima oleh Allah, yaitu puasa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, kita tahu bersama bahwa
melaksanakan ibadah-ibadah ataupun ajaran agama Islam, tentunya kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah menyempurnakan bagaimana tentang implementasi pelaksanaan ibadah-ibadah sesuai dengan ajaran Islam, termasuk di dalamnya adalah ibadah bulan suci Ramadan. Nah, artinya kita tidak boleh berijtihad sendiri. Ya. Kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri pelaksanaan ibadah puasa. Contoh, kita semaunya sendiri, kita pada malam hari, kemudian sudah saatnya imsak, terus masih makan dan sebagainya. Itu kan pelaksanaan ibadah puasa yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu yang menyebabkan bahwa ibadah puasa seperti itu tidak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, puasa yang tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita menjalankan kegiatan-kegiatan saum Ramadan. Jadi ibadah puasa Ramadan itu rangkaiannya dengan zakat. Nah, yang di sini adalah zakat fitrah. Ketika orang Islam di bulan suci Ramadan punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, nafsi-nafsi, maka puasa seseorang itu belum akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau belum disempurnakan untuk membayar zakat fitrah. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, kita tentunya supaya ibadah puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sempurnakanlah puasa kita dengan membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan, yakni 2,5 kilogram makanan pokok. Dan itulah nanti yang akan menyempurnakan ibadah-ibadah kita dan akan mensucikan jiwa kita sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkim biha. Nah, ini tentunya antara zakat dan puasa itu dua hal yang saling menyempurnakan dengan satu dengan yang lain. Saya kira itu hadirin yang kami hormati. Oleh karenanya maka saya mengajak kepada seluruh pendengar semuanya, kita mari menyambut Ramadan 1445 ini dengan senang hati, dengan penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita insya Allah akan mendapatkan fadl dari puasa itu sendiri yang akan membawa kepada kita keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Saya pikir itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Supriyanto, SAG MSI. Semoga bermanfaat. Saya Siti Nur Afriyanti undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.